Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester Matematika Diskrit dengan judul Penerapan Matematika Diskrit dalam Pemodelan Optimasi dan Arsitektur Artificial Intelligence atau AI. Dalam pembahasan ini, kami akan melihat bahwa matematika diskrit tidak hanya berupa teori, tetapi mempunyai penerapan langsung dalam sistem kecerdasan buatan. Ada 4 bagian utama yang akan kami bahas, yaitu algoritma bilangan bulat, kombinatorial, dan peluang diskrit, teori graf, serta struktur tree atau pohon. Masing-masing akan dijelaskan melalui contoh dan studi kasus yang berkaitan dengan AI. Mengapa matematika diskrit penting dalam AI? Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami mengapa matematika diskrit penting dalam AI. AI memang sering dikaitkan dengan kalkulus, aljabar linear, dan statistik kontinu. Namun, pada komputer digital, data, struktur, pengetahuan, hubungan antar objek, serta proses pengambilan keputusan banyak direpresentasikan dalam bentuk diskrit. Karena itu, AI membutuhkan struktur data yang efisien dan mempresentasikan hubungan yang kompleks algoritma diskrit untuk membatasi search space dan konsep bilangan untuk membantu efisiensi komputasi maupun memori. Jadi, matematika diskrit salah satu dasar yang mendukung bagaimana sistem AI memproses informasi. Dalam makalah ini terdapat 4 pilar utama matematika diskrit yang diterapkan pada AI. Pilar pertama adalah algoritma bilangan bulat, yang antara lain digunakan pada hashing dan Quotidian neural networks atau QNN. Pilar kedua adalah kombinatorial dan peluang diskrit, yang dapat digunakan untuk hyperparameter tuning dan model probabilistik seperti Naive Bayes. Pilar ketiga adalah teori graf, yang digunakan untuk knowledge graph, graph neural network atau GNN, serta pathfinding. Pilar keempat adalah tree atau pohon, yang digunakan dalam decision tree dan Monte Carlo tree search atau MCTS. Pilar keempat ini tidak berdiri sendiri tetapi saling terintegrasi dalam satu sistem AI. Kita masuk ke pilar pertama, yaitu algoritma bilangan bulat. Konsep yang dibahas meliputi teori keterbagian, algoritma Euclides untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB, aritmatika modulo, serta pengujian bilangan prima. Salah satu penerapan yang dibahas secara khusus adalah kuantisasi bilangan bulat atau INTA quantization. Pada deep learning, model sering menggunakan nilai floating seperti FP32. Nilai ini membutuhkan memori dan daya komputasi yang relatif besar. Dengan kuantisasi, nilai tersebut dipetakan ke domain bilangan bulat sehingga model dapat dijelaskan dengan efisien, terutama pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Studi kasus pertama yaitu sebuah model AI mempunyai robot kontinu sebesar X sama dengan 3,75. Rentan bobot pada satu layer adalah minus 10 sampai 10 dan model akan digunakan pada perangkat IoT berbasis INTA dengan rentang nilai kuantitasi 0 sampai 255. Pertama, kita menghitung skala dengan rumus S sama dengan X maksimum dikurangi X minimum.
Kemudian dibagi selisih Q maksimum dan Q minimum. Hasilnya adalah 20 dibagi 255 atau sekitar 0,078431. Selanjutnya, zero point dihitung dengan membulatkan minus X minimum dibagi S, sehingga diperoleh 128. Terakhir, nilai 3,75 dimasukkan ke rumus kuantisasi dan menghasilkan Q sama dengan 176. Jadi, bobot 3,75 dapat disimpan sebagai integer 176. Berdasarkan makalah, pendekatan integer aritmatik ini membantu mempercepat operasi matriks pada AI dibandingkan penggunaan FP32. Oke. Pada pilar kedua adalah kombinatorial dan peluang diskrit. Kombinatorial digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan susunan atau pemilihan objek diskrit. Dua rumus yang digunakan adalah permutasi, yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial, dan kombinasi yaitu C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Dalam AI, konsep kombinatorial dapat digunakan pada pencarian kombinasi hiperparameter, misalnya melalui grid search. Sementara itu, peluang diskrit digunakan ketika sistem harus membuat keputusan berdasarkan kemungkinan suatu kejadian. Salah satu contohnya adalah Naive Bayes menggunakan teorema Bayes untuk melakukan klasifikasi. Pada studi kasus kedua, kita mempunyai sistem AI untuk mendeteksi email spam. Email yang dianalisis mengandung dua kata, yaitu hadiah dan gratis. Dari data penelitian, diketahui peluang email spam adalah 0,4 dan non-spam adalah 0,6. Peluang kata hadiah muncul pada spam 0,7, sedangkan kata gratis adalah 0,8. Untuk non-spam masing-masing adalah 0,1 dan 0,2. Dengan asumsi independensi, peluang kedua muncul pada kelas spam adalah 0,7 dikali 0,8, yaitu 0,56. Setelah dikalikan dengan pure spam 0,4, diperoleh skor spam sebesar 0,224. Untuk non-spam 0,1 dikali 0,2 menghasilkan 0,02 dan dikalikan 0,6 menghasilkan 0,012. Setelah dinormalisasi, probabilitas spam adalah 0,224 dibagi 0,236, yaitu sekitar 94,92%. Jadi sistem AI mengklasifikasikan email tersebut sebagai spam dengan tingkat keyakinan 94,92%. Selanjutnya adalah teori graf. Secara sistematis, graf didefinisikan sebagai G sama dengan V dan E, V merupakan himpunan vertis atau nodes, sedangkan E merupakan himpunan edge atau hubungan antar node. Graf dapat berupa graf berarah maupun tidak berarah, dan dapat memiliki bobot yang maupun tidak.
Dalam AI, konsep graf sangat berguna ketika data tidak hanya berupa nilai individual, tetapi juga memiliki hubungan satu sama lain. Contohnya, knowledge graph yang mempresentasikan entitas dunia nyata dan relasi, yaitu ada graph neural networks atau GNN yang memanfaatkan struktur graf untuk melakukan pembelajaran, misalnya pada prediksi molekul, rekomendasi jejaring sosial, dan deteksi fraud. Graf juga digunakan dalam algoritma pencarian jalur seperti A. Oke. Studi kasus ketiga, ketika melihat penerapan knowledge graph pada sistem rekomendasi film, sistem mempunyai beberapa node, yaitu user A, movie 1, movie 2, genre SCV, and actor X. User mempunyai movie 1 dengan bobot 0,9, movie 1 memiliki genre SCV dengan bobot 1,0, dan movie itu juga memiliki genre skiffy dengan bobot 1,0. AI kemudian mencari hubungan dari user A menuju movie itu melalui jalur A. Movie 1, SCV, lalu movie 2. Nilai keterhubungan atau path strength dihitung dengan mengendalikan bobot sepanjang jalur yang digunakan. Jadi 0,9 dikali 1,0 dikali 1,0 menghasilkan 0,90. Karena nilai tersebut lebih besar atau sama dengan threshold 0,75, sistem menyimpulkan bahwa movie itu sangat relevan untuk direkomendasikan kepada user A. Oke, pilar keempat adalah tree atau pohon. Secara sistematis, tree merupakan graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Pada rooted tree terdapat satu simpul khusus yang disebut root. Kemudian terdapat hubungan parent atau child. Dalam AI, struktur tree digunakan pada decision tree untuk pengambilan keputusan. Decision tree dapat menggunakan ukuran seperti information gain atau Gini impurity untuk menentukan pemisahan data. Selain itu, tree digunakan pada Monte Carlo Tree Search atau MCTS. MCTS merupakan metode pencarian ruang keadaan yang memiliki 4 tahapan utama, yaitu selection, inspection, simulation, dan backpropagation. Pendekatan ini digunakan pada AI permainan seperti pencarian langkah pada permainan papan. Studi kasus keempat, AI digunakan untuk memprediksi apakah seorang nasabah layak menerima pinjaman berdasarkan atribut status kerja. Terdapat 10 data, yaitu 6 nasabah dengan keputusan ya dan 4 dengan keputusan tidak. Dari 6 nasabah berstatus tetap, 5 ya dan 1 tidak. Sedangkan dari 4 nasabah berstatus kontrak, 1 ya dan 3 tidak. Pertama, dihitung entropi total yang diperoleh 0,971 bits. Kemudian entropi masing-masing cabang tersebut yaitu sekitar 0,650 bits untuk tetap dan 0,811 bits untuk kontrak. Setelah dihitung secara terbobot, entropi berdasarkan status kerja adalah 0,714 bits. Information gain kemudian diperoleh dari 0,971 dikurangi 0,714 sehingga hasilnya 0,257 bits. Artinya, atribut status kerja memberikan informasi yang cukup untuk dijadikan cabang pemutus pada decision tree tersebut.
Setelah melihat keempat penerapan secara terpisah, makalah juga ini membahas skenario terpadu berupa sistem AI manajemen armada otonom. Sistem ini bertugas mengarah ke kendaraan listrik otomatis serta merekomendasikan rute dan titik pengisian daya. Dalam sistem tersebut, teori graf digunakan untuk memodelkan peta jalan dan stasiun charging. Tree digunakan untuk menentukan tindakan kendaraan. Kombinatorial dan peluang digunakan untuk memperkirakan kemacetan, kondisi baterai, dan berbagai skenario. Sedangkan algoritma bilangan bulat digunakan untuk menjalankan metode AI secara efisien pada hardware terbatas. Jadi, satu sistem AI dapat menggunakan 4 pilar matematika diskrit secara bersamaan. Kalau kita lihat alur kerjanya, tahap pertama adalah mempresentasikan peta sebagai graf berarah dan berbobot. Simpul dapat mempresentasikan persimpangan dan stasiun pengisian daya. Sedangkan sisi mempresentasikan ruas jalan dengan bobot seperti jarak dan kondisi lalu lintas algoritma A, kemudian digunakan untuk mencari rute dengan fungsi Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Setelah kendaraan berada pada kondisi tertentu, MCTS dapat digunakan untuk menyimulasikan berbagai tindakan seperti berjalan lurus, belok kiri, belok kanan, atau putar balik. Berikutnya, probabilitas digunakan untuk memperkirakan resiko seperti kemacetan atau antrean charging. Terakhir, model AI dapat digunakan untuk ENTH agar intervensi pada perangkat edgy dapat dilakukan dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Dari seluruh pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa 4 pilar matematika diskrit mempunyai peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam AI. Algoritma bilangan bulat membantu efisiensi komputasi dan hardware melalui kuantisasi INX serta hashing. Kombinatorial dan peluang diskrit membantu AI menghadapi ketidakpastian dan melakukan optimasi ruang parameter, misalnya melalui Naive Bayes dan MDP. Teori graf menjadi dasar untuk mempresentasikan hubungan kompleks melalui knowledge graph dan GNN. Sementara itu, tree mendukung pengambilan keputusan melalui decision tree dan pencarian MCTS. Jadi, matematika diskrit bukan hanya materi teoritis, tetapi menjadi bagian penting dari arsitektur dan efisiensi sistem AI modern. Sebagai saran dan penelitian selanjutnya dapat menguji integrasi 4 pilar tersebut pada sistem AI dalam skala lebih nyata. Salah satu contohnya adalah membuat prototipe yang menggabungkan kuantisasi model, klasifikasi probabilistik, representasi graf, dan pohon keputusan dalam satu sistem. Selain itu, perlu diperhatikan trade-off antara akurasi dan kecepatan akibat kuantisasi bilangan bulat. Aspek etika juga perlu diperhatikan, khusus ketika knowledge graph dan decision tree digunakan untuk menghasilkan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.